Teman-teman bisa dilihat tanaman yang ada di kebun saya semuanya subur ya. Ini semuanya memakai pupuk cair dari kohe ayam yang dicairkan, tentunya dengan dosis dan campuran yang disesuaikan untuk jenis tanamannya. Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Nah, kali ini saya lagi berada di kebun saya, tentunya yang di Batur Selatan, Kintamani, Bali tentunya teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang kohe ayam lagi teman-teman, karena banyak pertanyaan ya, apakah kohe ayam itu panas dijadikan pupuk cair di tanaman atau tabulam pot atau sejenisnya. Karena banyak yang bilang kalau tanpa fermentasi kohe ayam itu sangat panas. Memang benar teman-teman, kalau kohe ayam tanpa difermentasi itu panas. Itu kalau teman-teman tanpa dicampur dengan air. Kalau sudah dicampur dengan air, tentunya teman-teman airnya itu harus takarannya menyesuaikan. Untuk bibit takarannya seperti berapa, tanaman yang udah mulai berbunga berapa, kalau yang sudah berbuah berapa, untuk tanaman digenjot super subur itu berapa. Setiap tanaman juga memiliki daya tahan yang beda-beda ya, seperti di belakang ini ya, beberapa ada terong sayur itu terbakar karena saya kocor dengan dosis yang keras. Tapi tanaman cabenya tidak mati, padahal itu masih satu pot ya. Itu akan saya jelaskan teman-teman. Ya kawan-kawan, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng apabila belum. Salam petani smart, modal hemat, hasil hebat. Nah inilah teman-teman, inilah kohe ayam yang saya beli satu truk ya. Satu truk harganya 1 jutaan. Daripada kita beli pupuk kimia atau pupuk urea, pupuk NPK yang lain harganya mahal. Terus dia kalau dipakai dalam jangka waktu panjang bisa menyebabkan tanah bersifat asam seperti itu. Jadi kita harus beli kapur dolomit, banyak biayanya. Jadi teman-teman, kalau organik seperti ini aman, karena organik aman untuk pertumbuhan tanaman atau tanah, kesuburan tanah jangka panjang. Saya jelaskan di sini teman-teman. Ini yang saya pakai perbandingan kohe ayam 1:8 ya. Jadi kohe ayamnya 1 liter, anggap airnya 8 liter. Ternyata di cabai aman teman-teman, tapi di terong sayur banyak yang mati, terbakar oleh panas. Nah ini saya bilang, kalau kohe ayam memang panas, tapi kita harus menyesuaikan takaran dengan tanamannya teman-teman. Seperti cabai ya, kalau bibit ya beda teman-teman. Kalau bibitnya masih kecil ya kita pakai 1:20, 19 atau 18. Kalau sudah berbunga kita pakai 1:15, 16, 17. Atau yang sudah berbuah bisa banding 1:10 atau sampai 12 teman-teman. Untuk kohe ayam yang baru. Kalau kohe ayam yang sudah difermentasi atau yang sudah umurnya lama, tentu saja beda teman-teman. Kalau apalagi yang sudah difermentasi itu kan kesuburannya sudah berkurang dan nunggu waktunya lama teman-teman. Jadi menurut saya kalau fermentasi itu membuang-buang waktu, membuang kesuburan, dan benar-benar tidak bagus seperti itu ya. Jadi biar tidak difermentasi, langsung saja dicampur dengan air. Tentunya menyesuaikan dengan tanamannya ya, jangan ngawur ya. Kalau untuk perawatan sih paling aman 1:15 untuk pohon yang sudah besar seperti itu. Kalau bibit ya 1:20 seperti itu. Nah ini kalau untuk menggenjot tanaman di harga mahal tuh memang ada teorinya teman-teman. Kalau cabai memang dia kuat dengan unsur hara yang banyak seperti ini ya. Ini saya pakai 1:8 ya. Seperti saya bilang takaran maksimal 1:10, tapi saya pakai 1:8. Ternyata memang benar di terong sayur tuh mati teman-teman. Terong ungu ini banyak yang mati, dari sekitar 10 lebih pohonnya itu 6 atau 7 mati teman-teman. Jadi ya beda ya, kalau cabai memang lebih kuat seperti itu. Tapi ini ya, cabai syukur ya, karena mahal harganya sekarang. Jadi kita tidak beli dengan sedikit ya. Ini tidak terlalu subur, ini karena selama 1,5 bulan kita tidak rawat ya, karena sibuk di labu siam teman-teman. Karena labu siamnya sering petik labu siam, jual seperti itu ya, panen seperti itu. Jadi tanaman lain kurang terawat ya, jadinya ini ya cabenya kurang subur. Tapi dari 2 minggu lalu saya rawat, udah ada perubahan. Tapi yang jadi masalah ini terong sayurnya terbakar, mati. Nah itulah saya bilang ya. Jadi kalau kohe ayam yang tidak difermentasi ya kita harus campur dengan air, menyesuaikan dengan tanamannya. Karena seperti saya bilang ya, kalau fermentasi sebenarnya kalau di kohe ayam merugikan kita ya. Kita menunggu biar unsur haranya cepat habis, tinggal sisa dikit. Ya lebih baik kita campur air, jadi lebih hemat ya. Lebih subur, lebih hemat seperti itu teman-teman. Jadi itu dah, makanya nggak perlu fermentasi kalau sudah dicampur air dengan takaran yang menyesuaikan. Nah nanti akan saya jelaskan takaran untuk bibit, untuk apa. Ya untuk itu tonton videonya sampai habis ya teman-teman.
Nah teman-teman, ini contohnya bibit cabai ya, karena ini bibitnya sudah agak besaran ya. Kalau bibit kecil saya pakai aturan 1:20. Ini besaran bisa dipakai 1:18, 17 seperti itu. Jadi bisa diperkirakan teman-teman untuk kohe ayam yang baru ya. Kalau kohe yang udah fermentasi atau kohe yang udah lama itu beda campurannya teman-teman. Tapi kalau saya memakai kohe ayam baru karena keras, nanti kita bisa dicampur dengan air yang banyak. Tentunya jadi tidak panas ya teman-teman. Jadi karena kalau salah mencampur air, kalau umpamanya saya suruh 1:18, teman-teman campur 1:14, 13 untuk bibit, ya bisa terbakar teman-teman. Nah ini adalah kohe yang kita stok ya. Ini yang untuk perawatan rata-rata sih 1:15 teman-teman. Yang paling banyak memakai kan 1:15 ya untuk perawatan tabu lampot. Untuk cari aman intinya, kalau 1:15 tidak akan terbakar. Tapi beberapa tanaman memang memerlukan 1:10 atau 12 itu untuk hasil maksimal seperti itu teman-teman. Kalau yang teman-teman agak takut mungkin bisa pakai ini ya, standar di stok 1:15 untuk kohe ayam yang baru teman-teman. Jadi bukan yang difermentasi ya. Nah ini saya pakai 1:15 juga, nih bisa pakai 16 atau 17 bisa seperti itu teman-teman. Karena tanamannya sudah agak besar ya. Kalau nanti pohonnya udah yang berbuah udah berumur 2 tahun 3 tahun itu beda takarannya teman-teman. Itu bisa dipakai 1:10 karena labu siam sangat boros. Nah contohnya ini ya, ini tanaman yang udah saya bilang udah 12 tahun lebih ya. Jadi ya saya pakai 1:10 dengan per pohon itu kita kasih sekitar 18-20 liter ya. Ini kita bisa aplikasikan seminggu sekali kalau pas lagi musim standar ya, itu kan jadi subur. Tapi perawatan standar bisa 10 hari atau 14 hari sekali ya. Kalau mau subur seminggu sekali. Tapi kalau mau super subur sekali bisa seminggu 2 kali itu teman-teman. Jadi tergantung harga ya. Kalau harga mau mahal kita bisa keras. Nah seperti ini. Ini campurannya 1:20 ya, karena ini bibit stroberi yang baru tanam. Jadi 1:20 saya pakai. Cari aman ya kalau bibit ya. Ini baru tanam, soalnya baru tanam ya, bertanam kemarin lah seperti itu. Tapi untuk pohon yang dewasanya saya kasih tabu lampot yang udah lama ya, itu bisa pakai 1:12 sampai 10 ya. Ini 1:12 teman-teman. Jadi agak keras ya. Kalau kita mamanya siramnya jarang-jarang, mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali, bisa pakai 1:12 atau 1:10 lah. Tapi tidak semua tanaman kuat dengan campuran 1:10 atau 12 ini teman-teman. Nah, strawberry kuat 1:10 kuat ya teman-teman, karena dia berbuahnya terus-menerus. Jadi unsur hara yang diperlukan sangat banyak. Jadi strawberry termasuk tanaman yang boros ya. Tapi kalau kita mau rawat standar sih bisa pakai perawatan 1:15 juga bisa teman-teman, biar tidak terbakar, jadi aman ya. Tapi kalau saya sering memakai 1:10 atau 12 ini kalau strawberry untuk membuat buahnya jadi lebat teman-teman. Nah itu dah. Ini karena juga udah lama tidak dirawat ya, karena sekarang udah mulai musim bagus ya, dirawat lagi teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini perawatan tabu lampot biasa ya, 1:15 untuk kohe ayam 4 telur. Kalau kohe sapi atau NPK itu beda takarannya teman-teman. Nah, kalau yang belum jelas nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Tapi kalau perawatan cari aman seperti ini ya, 1:15 untuk kohe ayam baru ya. Karena banyak yang berpendapat kohe ayam panas, itu masih sampai sekarang banyak yang menanyakan nanti bagaimana panas. Kalau sudah dicampur air tentunya tidak panas. Yang bisa panas itu salah takaran. Saya bilang 1:15, mungkin bibit dikasih 1:8 atau 1:7/5 ya. Itu yang fatal teman-teman, karena kohe ayam unsur hara dan unsur orianya keras. Jadi kalau salah takar, kalau kekurangan ya, kalau maksudnya kekurangan itu seperti airnya terlalu banyak, itu nggak masalah, itu cuman beda di kesuburan aja. Tapi kalau kelebihan, maksudnya kelebihan pupuk ya, kekurangan air maksudnya campurannya, itu yang berbahaya. Seperti tadi ya, pohon terong sayurnya banyak yang terbakar seperti itu. Tapi cabai kuat seperti itu, karena setiap tanaman beda-beda kekuatan atau penggunaan unsur haranya teman-teman. Kalau tabu lampot ya seperti ini ya, juga rata-rata dipakai campuran 1:15 untuk perawatan teman-teman. Ya jadi sangat gampang ya, satu pupuk bisa dipakai semua jenis dan harganya sangat murah. Ya seperti ini videonya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.